Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa STI Bandung akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari suatu perusahaan guna memenuhi tugas pengganti UAS dengan mata kuliah analisa laporan keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Asma Setiawan, NPM 10 11 60 25, Farhanesa Nugraha, NPM 10 11 90 18, dan Dede Yeni Susanti, NPM 10 11 90 76. Terdapat beberapa cara dalam mencari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas, yaitu dengan cara menganalisis yang pertama, analisis rasio keuangan; yang kedua, analisis cross selection; yang ketiga, analisis time series; yang keempat, analisis aktivitas pendanaan. Kami mengambil sebuah contoh, yaitu PT Dwi Guna Laksana Tbk, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang pertambangan, perbatua-baraan. Perusahaan menyediakan pasokan batu bara ke pembangkit listrik domestik di seluruh Indonesia dan memiliki beberapa unit usaha di Kalimantan Selatan. Selain menambang batu bara, perusahaan juga menyediakan layanan pengoperasian pelabuhan dan mengoperasikan pelabuhan dari tanah laut. Anak usaha perusahaan termasuk PT Trumba Dwi Guna Prasada yang bergerak dalam pengoperasian pelabuhan, dan PT Usaha Kawan Bersama yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batu bara. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang digolongkan menjadi 4 kelompok, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Di antaranya ada rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio dari PT Dewi Guna Laksana Tbk yaitu diketahui bahwa aktiva lancarnya adalah 679.746.713 rupiah dan utang lancarnya adalah 857.395.413 rupiah. Perhitungannya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%, maka 679.746.713 rupiah dibagi 856.395.413 rupiah dikali ke 100% sama dengan 0,79. Maka karena rasio dari PT Dewi Guna Laksana Tbk adalah 0,79. Selanjutnya adalah quick ratio dari PT Dwi Guna Laksana Tbk, yaitu diketahui bahwa aktiva lancar adalah 679.746.713 rupiah. Nah, sedangkan persediaannya adalah 20.134.605 rupiah. Utang lancarnya 857.395.413 rupiah. Perhitungannya adalah quick ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Maka 679.746.713 rupiah dikurangi 20.134.605 rupiah sama dengan 857.395.413 rupiah dibagi 659.612.108 dikali 100% sama dengan 0,76. Maka quick ratio dari PT Dewi Guna Laksana Tbk adalah sebesar 0,03. Selanjutnya adalah cash ratio. Nah, ini diketahui bahwa kas dan setara kas adalah 82.149.747 rupiah. Utang lancarnya adalah 857.395.413 rupiah. Perhitungannya adalah cash ratio dan sama dengan
kas dan setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Maka totalnya adalah Rp82.149.747 dibagi Rp857.395.400 dibagi Rp857.395.413 dikali 100% sama dengan 0,09. Maka cash ratio dari PT Dwi Gunalaksana adalah 0,09. Yang kedua yaitu analisis rasio solvabilitas yang terdiri dari total debit to total asset rasio dan debit to equity rasio. Total debit to total asset rasio dari PT Dwi Gunalaksana yaitu diketahui bahwa total utang adalah 1 miliar. Total utang adalah Rp47.714.262 Total aktifanya adalah Rp1.042.048.968. Perhitungannya adalah debt to total asset rasio sama dengan total utang dibagi total aktiva yang dikali 100%, maka Rp1.042.714.262 dibagi ke Rp1.042.048.968 dikali 100% sama dengan 1,00. Jadi total debit to total aset PT Dwi Gunalaksana adalah 0,8. Selanjutnya yaitu debit to equity rasio dari PT Dwi Gunalaksana yaitu diketahui total utangnya adalah Rp1.047.714.262. Nah, modalnya adalah Rp1.215.991.291. Perhitungannya adalah debit to equity ratio sama dengan total dibagi modal dikali 100. Maka totalnya adalah 1.047 maka totalnya adalah Rp1.047.714.262 dibagi ke Rp1.215.091.291 sama dengan 0,86. Jadi debit to equity rasio PT Dwi Gunalaksana adalah 0,86. Yang ketiga, rasio profitabilitas, diantaranya adalah margin laba kotor, lalu ada margin laba operasi, margin laba bersih, dan return on asset yaitu ROA. Margin laba kotor dari PT Dwi Gunalaksana Tbk yaitu diketahui bahwa laba kotornya adalah Rp153.541.417. Sedangkan penjualannya adalah Rp1.622.82. Perhitungannya adalah margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Maka Rp1.553.541.417 dibagi ke Rp1.622.203.782 dikali 100% sama dengan 0,09. Nah, jadi margin laba kotor PT Dwi Gunalaksana Tbk adalah 0,09. Lalu selanjutnya margin laba operasi dari PT Dwi Gunalaksana Tbk yaitu diketahui bahwa laba sebelum pajak adalah Rp47.901.853, sedangkan penjualannya adalah Rp1.622.203.782. Perhitungannya adalah laba sebelum pajak dibagi penjualan dikali 100% sama dengan 0,02. Jadi margin laba bersih dari PT Dwi Gunalaksana Tbk adalah 0,2. Selanjutnya return on asset dari PT Dwi Gunalaksana Tbk yaitu diketahui bahwa laba sebelum bunga dan pajak itu Rp47.901.852. Nah, total asetnya adalah Rp1.042.048.968. Perhitungannya adalah return on assets sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset dikali 100%, maka totalnya Rp1.901.852 dibagi ke Rp1.042.048.968 dikali ke 100% sama dengan 0,4.
Jadi return on asset PT Dwi Guna Laksana Tbk adalah 0,04. Yang keempat adalah rasio aktiva, yaitu perputaran total aktiva. Yang keempat adalah rasio aktivitas, yaitu perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva yaitu dari PT Dwi Guna Laksana diketahui bahwa penjualan bersihnya itu adalah 1.622.203.782 rupiah. Total asetnya yaitu 1.042.048.968 rupiah. Perhitungannya adalah perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi total aset, maka total 1.622.203.782 rupiah dibagi ke 1.042.042.048.13. Kedua yaitu analisis cross section. Analisis cross section adalah perbandingan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, yang akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan yang juga akan bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Dalam analisis cross section, kita membandingkan dua laporan raca, yaitu PT Dwi Guna Laksana Tbk dan Art Harvest Tbk. Dan dari data yang telah didapatkan sebelumnya, ternyata rata-rata yang dihasilkan oleh PT Dwi Guna Laksana Tbk lebih kecil dari Art Harvest Tbk. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Current ratio. PT Dwi Guna Laksana Tbk mendapatkan 0,79, Art Harvest Tbk 9,90. Quick ratio PT Dwi Guna Laksana Tbk 0,76 dan Art Harvest Tbk 9,03. Cash ratio PT Dwi Guna Laksana 0,09, Art Harvest Tbk 7,55. Total debt to total asset ratio Dwi Guna Laksana 1,00, sedangkan Art Harvest Tbk 0,13. Margin laba kotor atau gross profit margin PT Dwi Guna Laksana 0,86 dan Art Harvest Tbk 0,55. Margin laba operasi atau operating profit margin Dwi Guna Laksana mendapatkan 0,02 dan Art Harvest Tbk mendapatkan 0,22. Margin laba bersih atau net profit margin Dwi Guna Laksana Tbk mendapatkan 0,02, Art Harvest Tbk mendapatkan 0,34. Return on asset atau ROA Dwi Guna Laksana Tbk mendapatkan 0,04, Art Harvest Tbk 0,01. Dan terakhir rasio aktivitas PT Dwi Guna Laksana Tbk mendapatkan 1,55, Art Harvest Tbk 0,08. Yang ketiga yaitu analisis time series. Analisis ini menggunakan metode series. Analisis ini menggunakan metode freehand, yaitu metode yang sangat sederhana, di mana pembuatan tren bebas dilakukan tanpa menggunakan formula matematis. Seperti dari perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan tabel. Estimasi tren dari PT Dwi Guna Laksana diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup stabil. Seperti dalam tabel berikut ini. Tahun 2016 PT Dwi Guna Laksana Tbk tidak ada. Sedangkan Art Harvest Tbk 82 miliar 683 juta 452.242 rupiah. Tahun 2017 PT Dwi Guna tidak ada. Art Harvest Tbk 88 miliar 287 juta 785
Rp785.373. 2018 PT Dwi Gunalaksana Tbk Rp1.439.575.135. Artapes Tbk Rp87.449.477.373. 2019 Rp1.224.236.607. Artapes Tbk Rp85.726.802.73. Dan 2020 Rp1.568.496.114. Artapes Tbk Rp32.934.176.30. Yang terakhir yaitu analisis aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini melaporkan setiap penerbitan atau pembelian kembali saham dan obligasi perusahaan, serta pembayaran dividen yang dilakukannya. Perubahan kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemegang saham di neraca dilaporkan dalam aktivitas pendanaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kinerja perusahaan PT Dwi Gunalaksana Tbk sudah baik. Tetapi dari analisis rasio yang saya lakukan, PT Dwi Gunalaksana Tbk masih di bawah Artapes Tbk yang merupakan pesaingnya. Maka menurut saya PT Dwi Gunalaksana Tbk harus menanggapi hal tersebut agar bisa terus bersaing di pasaran, seperti terus berinovasi agar masyarakat sebagai pelanggan akan lebih tertarik dan PT Dwi Gunalaksana dapat terus bersaing dengan kompetitornya. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.